Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sukma Melati Putri dengan NIM 2004112455 dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dari kelompok 1, sesi 3 pada hari Kamis dengan asisten lab Bang Reski Oktayama beserta Kak Lisbatul Horiah. Berikut video praktikum dari modul 1 sampai modul 5 dari saya. Ukur suhu perairan dengan menggunakan termometer. Ikat ujung termometer menggunakan tali dan pegang ujungnya yang sudah diikat dengan tali agar tidak terkontaminasi dengan suhu tubuh. Celupkan termometer ke dalam perairan. Tunggu hingga beberapa menit. Termometer menunjukkan angka yang konstan, maka cari nilai suhu perairan. Mengukur kecerahan menggunakan alat yaitu Secchides. Langkah pertama ialah luruskan piringan seci di atas permukaan air, lalu masukkan secara perlahan hingga piring seci tidak terlihat. Lalu tandai dan itu merupakan jarak hilang. Setelah itu angkat kembali hingga piring seci terlihat. Tandai kembali dan itu disebut dengan jarak tampak. Kemudian angkat piring seci dari perairan. Yang telah kita tandai tadi kita ukur menggunakan meteran dan masukkan ke dalam rumus jarak tampak ditambah jarak hilang dibagi 2. Selanjutnya mengukur parameter kuat arus dengan alat botol yang telah dihubungkan dengan tali. Langkah-langkahnya, yang pertama tentukan titik, misalkan titik A. Lalu tentukan jarak yang akan ditempuh oleh botol, misalkan 2 meter. Letakkan botol ke atas badan air yang berarus, lalu hitung jarak yang ditempuh oleh botol menggunakan stopwatch. Biarkan botol mengalir dan berhenti tepat di titik B. Jika sudah, lalu hitung dan catat menggunakan rumus jarak tempuh dibagi waktu dikali 1,25. Mengukur kekeruhan air. Alat dan bahan yang kita perlukan ialah turbidimeter, air sampel. Pertama-tama turbidimeter kita kalibrasi dulu, lalu kita nyalakan dengan menekan tombol on. Jika sudah muncul garis, masukkan air sampel ke dalam kuvet hingga batas yang telah ditentukan. Kuvet ditutup dan dimasukkan ke dalam turbidimeter. Tekan tombol read dan tunggu selama 25 detik sampai muncul nilai kekeruhan. Ukur kedalaman. Gunakan alat pemberat yang sudah diikatkan dengan tali, lalu ada meteran. Pertama, kita masukkan pemberat yang sudah diikat dengan tali ke dalam dasar perairan. Biarkan dia hingga sampai dasar perairan, lalu kita tandai menggunakan spidol. Setelah kita tandain, kita angkat, lalu kita ukur menggunakan meteran. Selanjutnya ada mengukur pH, derajat keasaman menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus dicelupkan ke dalam perairan dan lihat perubahan warnanya sesuai dengan kotak standar pada pH. Selanjutnya oksigen terlarut. Bahan dan alatnya yaitu ada botol Winkler dan juga tabung Erlenmeyer. Kita masukkan air ke dalam botol dengan kemiringan 45 derajat secara perlahan agar tidak menimbulkan bubbling. Lalu tutup botolnya saat masih di dalam air agar tidak ada endapan udara di dalamnya. Setelah itu kita tambahkan 1 ml larutan MnSO4 dan 1 ml larutan NaOH-KI. Jika sudah, tutup kembali, kencangkan dengan membentuk angka 8. Jika sudah, kita masukkan larutan H2SO4 agar tidak terjadi endapan. Goncangkan kembali. Jika sudah tidak ada endapan, masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Lalu tambahkan larutan amilum ke dalamnya, banyak 1 tetes. Lalu kita goncangkan perlahan. Terakhir, kita titrasi dengan menggunakan larutan natrium sulfat hingga menjadi bening. Kita goncangkan lagi. Sudah, kita bandingkan dengan hasil yang sudah kita ambil sebelumnya. Pengambilan sampel plankton. Alat dan bahannya ember, botol sampel, planktonet, aquades, dan lugol. Pertama-tama kita kalibrasi dulu planktonet menggunakan aquades. Selanjutnya kita ambil sampel dalam perairan sebanyak 25 liter atau setara dengan 5 kali ember ini.
Kemudian disaring menggunakan planktonet. Dengan cara mengambil air ini. Nah, lalu kita celupkan kertas lakmus untuk menentukan pH dari air. Lalu kita celupkan kertas lakmus untuk menentukan pH dari air. Dengan cara mengambil air ini. Selanjutnya, air yang sudah disaring tadi dimasukkan ke dalam botol sampel. Sampel plankton yang sudah diletakkan ke dalam botol sampel campurkan dengan larutan lugol sebanyak 3-4 tetes. Lalu dihomogenkan agar tercampur rata. Perifiton biasanya didapat kita temukan pada bebatuan pinggiran sungai ataupun kayu. Namun kali ini pada bebatuan sungai. Sebelum itu kita ukur dulu batunya menggunakan meteran. Setelah diukur, perifiton diambil menggunakan sikat gigi dan botol sampel. Kita keruk menggunakan sikat gigi sambil disirami menggunakan aquades. Setelah sudah, kita kasih larutan lugol sebanyak 3-4 tetes. Kemudian sampel akan siap dibawa ke laboratorium. Kemudian, sampel plankton dan perifiton yang telah kita ambil di lapangan, kita bawa ke laboratorium untuk diidentifikasi. Berikut alat dan bahan yang ada di laboratorium, yaitu ada mikroskop binokuler, cover glass, pipet tetes, air sampel, objek gelas, tisu gulung, dan juga aquades. Langkah-langkah yang pertama, sampel plankton dan perifiton dihomogenkan dengan mengocok sampel hingga merata. Lalu, kalibrasi objek gelas dan cover gelas menggunakan aquades. Kemudian lap dengan menggunakan tisu. Sampel plankton dan perifiton diambil menggunakan pipet tetes, lalu diteteskan pada objek gelas sebanyak 1 tetes. Tutup objek gelas dengan cover gelas dengan kemiringan 40 derajat dan diamati di bawah mikroskop. Atur pembesaran lensa mikroskop hingga objek terlihat jelas. Kemudian identifikasi jenis organisme dengan mencocokkan gambar pada buku identifikasi. Selanjutnya ada pengambilan sampel bentos. Karena kita mengambil sampel bentosnya di perairan yang dangkal, kita menggunakan alat paralon dan juga plastik sampel. Paralon ditutup menggunakan tangan ujung paralonnya. Kita ambil sampel bentosnya. Lalu kita angkat secara perlahan. Kemudian kita letakkan sampel bentos tadi ke dalam plastik sampel. Sampel yang sudah kita ambil dari lapangan, kita bawa ke laboratorium untuk kita saring menggunakan saringan nomor 30. Hasil bentos yang sudah kita saring kita masukkan ke dalam cawan Petri untuk kita identifikasi di bawah Microsoft dan identifikasi jenisnya. Kemudian pengambilan nekton menggunakan alat tangkap berupa tangguh dan plastik sampel. Jika nekton sudah didapatkan, masukkan ke dalam plastik sampel. Kemudian nekton siap dibawa ke laboratorium dan diidentifikasi. Kita akan membahas tentang modul struktur komunitas reparian. Kita menggunakan 2 metode. Yang pertama metode kuadrat dan juga metode transek. Untuk kali ini kita akan mengambil analisis pada metode kuadrat menggunakan peta 1x1. Kenapa menggunakan peta 1x1 meter? Karena tempat kita analisis terdapat komunitas dominasi vegetasi rerumputan. Berikut peta kuadrannya. Setelah kita analisis terdapat 3 tumbuhan ini. Ada metode transek atau metode jalur. Alat dan bahannya ada metaran, tali rafia, dan gunting. Langkah pertama menentukan 2 titik sebagai pusat garis transek. Panjang garis bisa 10 meter hingga 100 meter dengan ketebalan garis transek 1 cm. Selanjutnya pada garis transek dibuat segmen yang panjangnya bisa 1 meter, 5 meter, hingga 10 meter. Garis-garis segmen tersebut merupakan petak contoh atau plot. Pada setiap plot dilakukan pengamatan dan identifikasi jenis tumbuhan serta dihitung jumlah jenis yang ditemukan. Perhitungan jumlah individual, pohon dewasa, pohon remaja, anakan, diameter pohon, dan prediksi tinggi pohon untuk setiap jenisnya. Selanjutnya kita akan mengukur diameter pada pohon ini.
kali ini kita akan mempelajari tentang biomasa hutan mangrove. Biomasa hutan mangrove ini menggunakan alat yaitu kotak. Kotak ini nantinya sebagai tempat untuk menampung serasah. pertama-tama kita letakkan kotak di bawah pohon. Lalu kita tunggu kurang lebih 14 hari untuk penelitian. Merupakan seserahan yang sudah kita tunggu selama 14 hari dan kemudian siap untuk dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi. Serasah yang sudah kita ambil di lapangan tadi, selanjutnya kita sortir menjadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengeringan. Alat yang kita butuhkan adalah oven dan juga sarung tangan untuk sebagai pengaman. Pertama kita buka ovennya. Lalu kita masukkan serasah yang sudah kita sortir tadi ke dalam oven. Setelah serasah sudah dimasukkan ke dalam oven, lalu kita tutup kembali. Kita atur suhu 80 derajat dan kita biarkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, lalu kita matikan ovennya dulu. Lalu kita buka. Jangan lupa menggunakan sarung tangan agar tangan tidak terluka. Lalu kita ambil kembali serasahnya. Jika sudah, serasah yang sudah kering kita timbang menggunakan timbangan Sartorius. Terima kasih.